Wey KB, welcome back ya guys ya. Kembali lagi dengan aku Cali di channel Sambat Ngodings ya. Dan setelah kita berhasil merubah URL dari post, selanjutnya kita akan belajar cara mengelola dan membuat user di WordPress. Nah, gimana caranya? Langsung saja kita mulai. Okay, let's go. Yap, oke guys. Jadi kerennya WordPress adalah di sini kita bisa membuat manajemen user tanpa ribet. Dimana kita ada 5 role yang bisa kita buat di WordPress agar website kita itu bisa dikelola dengan baik. Yang pertama adalah ada akun administrator, editor, author, kontributor, dan subscriber. Nah, untuk membuat user, kita bisa masuk ke menu user. Kemudian kita bisa klik add new user seperti ini. Nah, ini adalah username, email. Ini bisa kita isi username-nya apa, emailnya apa, terus kemudian nama first name, last name, dan websitenya, dan password dan lain-lain seperti ini. Dan di sini ada role. Nah, role yang seperti kita udah jelaskan tadi, ada administrator, editor, author, kontributor, dan subscriber. Lalu apa bedanya? Oke, kita bahas satu-satu. Mulai dari administrator. Aku akan tampilkan tabelnya di sini dan kita akan jelaskan satu persatu. Mulai dari administrator. Jadi di WordPress sendiri kan ada beberapa menu, yaitu ada post, page, komentar, terus kemudian ada plugin, ada themes, user, sama setting. Nah, untuk administrator kita bisa membuat post, kita bisa membuat page, kita bisa berkomentar juga, kemudian kita bisa atur atau setting pluginnya, kemudian kita bisa ganti tema atau setting themesnya, kemudian kita juga punya akses penuh terhadap user, dan kita bisa mengatur setting dari WordPress kita. Misalnya kayak kemarin, mengganti menunya, kemudian kita bisa mengganti permalingnya, dan lain-lain. Kemudian untuk editor biasanya digunakan untuk orang-orang yang bekerja untuk bagian mengedit postingan. Jadi di sini dia bisa mengedit post, bisa membuat postingan baru, mengedit post, mengedit page, membuat page. Dia juga bisa mengatur komentar. Tapi untuk plugin dia nggak bisa update pluginnya. Dia juga nggak bisa mengupdate themesnya. Terus untuk usernya dia cuma bisa mengedit usernya dia sendiri, dan dia juga nggak bisa mengatur setting. Itu udah mutlak punyanya administrator. Kemudian untuk author dia cuma bisa membuat, mengedit, mempublish, dan menghapus post aja. Sedangkan yang lain tidak bisa. Kayak page nggak bisa, membuat page baru dia nggak bisa. Itu untuk author. Lebih seperti kayak penulis. Itu fungsinya user author. Kemudian ada kontributor, dia sebenarnya mirip sama author, jadi dia cuma bisa membuat, mengedit, sama menghapus postingan aja. Kemudian tapi dia nggak bisa mempublish, dia hanya bisa membuat, mengedit, dan menghapus aja, tapi dia nggak bisa mempublish postnya. Itu bedanya author sama kontributor. Nah, sedangkan subscriber dia itu sebagai user biasa yang hanya bisa melihat postingan dan mengedit usernya sendiri. Seperti itu. Oke, jadi kita coba aja di sini kita akan membuat author misalnya. Akan aku beri nama Rahman misalnya. Kemudian emailnya adalah rahman@gmail.com. First name-nya Rahman Santoso. Website kita bisa kosongin aja, tidak apa-apa. Dan untuk passwordnya aku buat yang gampang aja, Rahman Santoso 12 atau gini, Rahman 123. Confirm use weak password. Dan selanjutnya tinggal role-nya akan aku rubah ke author dan add new user. Oke, di sini kita sudah punya author Rahman Santoso. Dan kita bisa login dengan cara misal kita logon dulu. Rahman
rahman@gmail.com dan passwordnya rahman123 login. Nah, di sini kita sudah masuk ke akun Rahman Santoso. Dan seperti penjelasan dari tabel yang tadi, di sini kita hanya bisa membuat post, add new post aja, juga termasuk mempublishnya. Itu adalah user, author. Jadi kita hanya cuma bisa ngatur di postingan aja, terus kita bisa mengatur komentar atau membuat komentar, dan hanya bisa hanya bisa mengupdate profilnya kita saja. Seperti itu. Kalian bisa coba-coba untuk semua usernya. Cara membuat user di WordPress, dan dengan user ini kalian bisa memanage website kalian dengan lebih baik. Jadi kalian bisa, misalkan udah punya website yang besar dan butuh karyawan atau teman untuk dia sebagai editorku atau dia sebagai autorku saja. Jadi sebagai editor dia nggak akan bisa mengupdate tema, mengupdate plugin, terus mengupdate settingnya gitu. Terus misal ada yang, aku mau yang ada yang jadi autornya. Autor ini di atas kontributor, yang dimana dia bisa mempublish artikel. Terus kontributor sendiri yang hanya bisa membuat dan mengedit artikelnya saja, tapi nggak bisa ngepost. Itu kalian bisa atur, kalian bisa manage di website kalian tanpa perlu ribet dengan menu WordPress yang sudah ada. Dan ya, kurasa sampai di sini dulu. Kalau misalkan ada pertanyaan, kalian bisa tulis di kolom komentar. Like, subscribe video ini jika kalian merasa video ini membantu. Dan sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Bye-bye.